Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pewarta TV. Kali ini kami wartakan terkait sengketa tanah antara PT Semen Bosowa Maros dengan SHM 001 Siawung Baru milik Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi. Persidangan yang sudah memasuki yang ke-12 kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Baru terkait kasus sengketa tanah antara PT Semen Bosowa Maros dengan SHM 001 Siawung Baru milik Haji Insinyur Rusmanto Mansur Effendi pada hari Jumat kemarin 24 September 2021. Usai sidang berlangsung saat kuasa hukum SHM 001 Siawung milik Haji Rusmanto Mansur Effendi, yakni Burhan Kamma Marausa SHMH, dimintai keterangannya soal gelaran sidang ke-12 tadi, mengungkapkan bahwa sidang semakin jelas dan klien kami Insinyur Haji Rusmanto merupakan pemilik sah SHM 001 Siawung karena BPN Sulsel jelas dan tegas menolak gugatan pembatalan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak PT Semen Bosowa Maros, yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2020 yang ditujukan kepada SHM 001 Siawung milik Haji Rusmanto. Dijelaskan kembali bahwa pihak PT Semen Bosowa Maros hanya berpatokan pada hasil putusan nomor 13. Namun putusan itu tidak pernah dijadikan sertifikat SHM 001 Siawung yang digugat sekarang adalah bahagian daripada objek sengketa. Ditegaskan juga bahwa Haja Norma selaku penjual kepada PT Semen Bosowa Maros bukanlah satu-satunya ahli waris. Seperti sebelumnya, pihak saksi Insinyur Haji Rusmanto juga menegaskan bahwa sertifikat SHM 001 Siawung tak dapat dibatalkan karena tidak pernah uji material atau tidak pernah dipengadilankan yang berwenang dengan SHM, terang Burhan Kamma SHMH. Saat ditanya bagaimana harapannya terkait proses sidang di Pengadilan Negeri Baru hingga sejauh ini, mengatakan, "Kami tidak bicara harapan, tapi kami bicara hukum. Karena ketika kita berbicara kompensasi hukum, maka gugatan harus ditolak karena pihak PT SBM atau pihak PT Semen Bosowa Maros tidak memiliki dasar apapun," tegasnya. Berikut wawancara langsung dengan kuasa hukum Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi, yaitu Bapak Burhan Kamma Marausa SHMH. Bagaimana? Jadi begini, barang ini ya di akta pengukuran hak itu PT Semen Bosowa beli ke Haji Norma. Nah sekarang PT Semen Bosowa menjadikan Haji Norma itu sebagai tergugat 3. Nah kalau tadi teman-teman katakan bahwa ada orang di sana, tidak tahu. Jadi ya kita sudah bisa baca lah bagaimana sistem ini kan. Yang jelas bahwa kasus ini saya bisanya sampai kepada teman-teman tahu bahwa objek yang disengketakan ini bukan hak milik atau bukan kepemilikan si PT Semen Bosowa. Nah, yang paling miris yang barangkali bisa kita nanti bahwa satu, dasarnya dia menyatakan pemilikan itu putusan nomor 13 dan seterusnya nah, ya kan. Tetapi ketika putusan itu sampai PK tidak pernah dijadikan ya sertifikat 001 yang digugat sekarang bagian daripada objek sengketa dalam. Termasuk pemiliknya Haji Rusmanto. Harusnya ya, karena sertifikat sudah muncul 1995, menggugat 2003, tentu kali lebih dulu harus digugat, ditarik dia. Ini kan tidak. Dan memang dikatakan oleh saksi kita bahwa ini sertifikat tidak bisa dibatalkan karena tidak pernah diuji material. Ya tidak pernah di pengadilan yang berwenang itu. Nah, jadi saya tegaskan bahwa memang ini hak milik kita. Saya tambahkan tadi bahwa dasar hukum saya satu, klien kami yang punya sertifikat 001 ya Siawung tahun 1905 itu tercover dan terpenuhi oleh pasal 16 Undang-Undang Agraria. 2, bahwa BPN itu telah pernah melakukan identifikasi lapang. Di mana identifikasi lapang yang yang boleh dikatakan bahwa diidentik bahwa dari penggelem batas itu masih ada batas itu. Dan yang lakukan bukan kami. Yang lakukan adalah pihak BPN Kabupaten Baru. Ya, melalui petugas ukurnya Ganjar, dan itu menyatakan sertifikat dengan hasil integritas sama. Ya. Ketiga, bahwa klien kami itu
memiliki SKPT, surat pendaftaran tanahnya. Artinya apa? Ketika diperiksa ini, ternyata sertifikat yang 1995 kita coba identifikasi lapang atau kita coba 2015 itu untuk SKPT, ternyata sama. Keempat, yang paling penting ya, 2 kali sudah PT Semen Bosowa dalam hal ini ya, penggugat itu ingin membatalkan tahun 2015, membatalkan itu sertifikat 001 atas nama Insinyur Haji Rusman kelengkapan itu ditolak. Dia ulangi lagi pada tahun 2020 untuk membatal dan ditolak lagi. Jadi 2 hal ini menyatakan bahwa memang secara fakta hukum dia tidak punya sertifikat, kita yang punya. Ya. Jadi Harapan untuk terakhir sidang ini? Ya, harapan kami sih jelas. Ya. Kami tidak bicara harapan, tapi kami bicara hukum. Ya. Artinya ketika dikompensasi harapan dengan bicara hukum, ya tentu gugatan harus ditolak. Ya kan, harus pastilah. Karena kenapa tidak memiliki dasar sama sekali pun. Nah ingat, saya jelaskan lagi bahwa putusan pengadilan 13 itu pengadilan Jonto PT dan seterusnya yang menginginkan bahwa Haji Norma itu adalah ahli waris satu-satunya, itu ditolak dengan putusan peninjauan kembali nomor 667 ya, 667. Tujuan menolak dan pertimbangan menolak permohonan PK, dan yang permohonan PK itu siapa? Permohonan PK itu adalah Haji Norma, tergugat 3. Artinya jika kita bicara hukum, dasar dia dilakukan penggugat itu batal semuanya karena ada putusan. Yang kedua, membuktikan bahwa dia satu-satunya bukan ahli waris adalah adanya penetapan Pengadilan Agama Baru tahun 1998. 98 apa 89, saya kurang tahu persis ya. Nah, nanti saya perjelas, coba dilihat Mas Bata. Lihat ya. Ini ya, 98 menyatakan bahwa sangat disayangkan putusan PN nomor 13 itu menyatakan satu-satunya. Itu 2003 loh. Nah, penetapan 1985. Dulu mana, 98 atau 2003? Ya, sangat jelas kan? Itu surat. Ya, bahwa memang dia bukan satu-satunya. Kalau putusan 2003 menyatakan satu-satunya, ya. Nah, ternyata ada penetapan 1989. Gimana ceritanya? Ya oke lah, putusan yang 2020 kalau tidak salah ya, coba lihat putusan 67 itu. Jadi putusan Mahkamah Agung, pemohon PK itu adalah Haji Norma sendiri. Ini putusan terakhir. Ya, putusan terakhir, lihat di belakangnya terakhir. Dia putusan terakhir menyatakan menolak keinginan Haji Norma untuk menjadikan dia ahli waris satu-satunya karena PK kan ada nopun. Dengan nopunnya itu putusan pengadilan, coba buka tekaladai. Ya. Ini semua. Jadi dia menjadikan putusan nomor 13 Jonto dan 384 PT dan 78 ke Mahkamah dan peninjau kembali yang menyatakan satu-satunya ahli waris. Itu nopun. Tapi oleh putusan 677 tadi membatalkan semua ini. Artinya yang dijadikan dasar oleh PT Semen Bosowa tertaksasi ada putusan itu dengan sendirinya batal juga. Karena ditolak yang bermohon ini, bermohon. Nah, kalau sekarang belum diketahui, wajar kalau belum ada putusan. Makanya kita hadir supaya majelis hakim bisa melihat bahwa ada putusan 89, ada putusan 2020 ya. Nah, 2020 bukan 2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang membatalkan putusan yang dijadikan nopun itu. Nah, ini bisa dilihat. Bukanlah satu-satunya. Jadi begini, pada saat pembuktian pertama memang akta pengupuran itu diakui juga waktu dilegalisir oleh saksi dia, Mbak Nur Ibu Camat itu saksi tidak mengatakan waktu diledakan lagi tidak ada aslinya. Nah, betul. Tidak ada aslinya. Sampai barunya ada di buat terakhir. Jadi dengan penambah